TKW yang sekarang itu kebanyakan cuman mikirnya diri sendiri di sini. Nggak mikirin masa depan. Nggak Berkat mikirin. dengan adanya YouTube ini tambah bersinar muka itu, penampilan Iya. tambah gitu. Iya sahabat, karena saya sering dibully. Nah, untuk keluarga di Indonesia sendiri tanggapannya gimana ketika Papa Hasan family jadi? Iya, saya keponya itu. Iya. Kenapa sih Papa Hasan punya banyak rumah, punya banyak Masya apartemen, Allah. punya banyak Mobil, uang. Masya Pokoknya Allah. Masya Allah tabarakallah di Indonesia itu Masih saya mau YouTube ngitung, gitu. iya, ngitung gentengnya sudah nggak bisa terhitung banget. Iya, sama aku juga capek Oh, dulu. capek juga. Iya. Hitung genteng capek Gak juga. ada yang instan ya. Iya. Karena emang rumah saya itu yang pakai genteng cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Amin. Jumpa kembali bersama saya Aida Channel. Nah teman-teman, di video saya kali ini saya berada di kediamannya Papa Hasan family. Dan saya juga bersama sahabat Salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kediamannya Fafa Hasan family. Mudah-mudahan semua yang menonton, baik sahabat-sahabatku, subscriber semuanya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan tidak kekurangan sedikit apapun. Amin ya rabbal alamin. Gimana sehat, Mbak? Alhamdulillah. Sampean gimana? Alhamdulillah, boleh nyapa para subscriber. Assalamualaikum, apa kabar para subscriber Mbak Aida Channel? Semoga sukses terus ya. Amin. Dan jangan lupa mampir ke channel saya Sahabat Papa Salam. Hasan Family. Oh. Dan sahabat salam taruh di pinggir sahabatnya. Karena udah banyak, kalau ini subscribe terus. Alhamdulillah di malam ini kita bisa bersilaturahmi lagi ke rumahnya Alhamdulillah. Papa Hasan. Satu kesedihan, kebahagiaan untuk saya karena bisa silaturahmi kembali. Alhamdulillah udah hampir 3 minggu ya kita tidak silaturahmi karena punya kesibukan masing-masing. Dan alhamdulillah sekarang sudah semakin dekatnya bulan suci Ramadan dan juga dari Papa Hasan family kayaknya agak nambah jam kerja ya dari kemarin, agak kesibukannya agak sibuk bertambah ya. saya. Karena mungkin menjelang bulan suci Iya, bulan suci. Ramadan. Tentunya buat Kakak Aida Channel juga mungkin akan semakin padat ya tugas-tugas Betul. yang diemban di Arab Saudi ya. Ini biasanya Papa Hasan ini kalau mau mendekati bulan suci Ramadan ini apa sih kegiatannya atau apa yang dipersiapkan? Ada makanan khusus kah? Apa ganti semua barang-barang kayak orang Arab? Iya. Karena ini Jadi- ini sebelum itu karena ini juga sudah menjadi warga Arab Betul, Saudi, betul. diterima di keluarga besar Arab Saudi gitu. Jadi ini kepribadian saya ya, bukan di tempat kerja ya. Iya, di rumah di sini, ya. di sini loh. Kalau di rumah saya alhamdulillah ya. Masya Allah. Emang saya tidak Aduh, pernah sedih. emang saya tidak pernah merubah-rubah dekor atau apa ya. Jadi saya tidak mau ngebuang-buang apa ya, uang. Kan itu juga nanti mubadir kan. Betul. Jadi itu adat orang Arab. Tapi saya kan orang Indonesia. Jadi saya memang tidak mengikuti adat orang Arab. Walaupun sudah menetap di sini. Netap di Arab Saudi. Diterima di keluarga besar Arab Saudi. Iya, karena saya juga tidak pernah ngumpul-ngumpul orang Saudi saya bawa ke sini, enggak. Di rumah saya ini paling banyak itu orang Indonesia. Masya Allah. Dan kalau saya memang mau pergi ke orang Saudinya, saya yang ke bawah. Jadi mungkin saya bawa makanan apa turun ke bawah. Kalau misalnya ada sebagian teman-teman, saudara-saudari gitu yang dari Papa Hasan family yang mau silaturahmi gitu, ada nggak tanggapan dari bawah itu? Kenapa ini harus datang? Gitu? Oh enggak pernah. Welcome ya. Welcome semuanya. Jadi kehidupan saya mereka ngasih, memang mereka itu dari pertama ngasih kebebasan. Cuman yang dipesan sama mereka itu jangan sampai kita putus silaturahmi antara saya, Farid, kamu seperti itu. Masya Allah, luar baik. biasa ya. Kalau masalah kamu bebas. Kita cuman saya ingin Farid itu ada mamanya aja. Dan saya tidak mau Farid pergi ke Indonesia. Farid mau di sini. Jadi otomatis ya saya harus nemenin Farid dulu seperti itu. Tapi kalau masalah silaturahmi sangat erat ya. Sama Iya, mereka. jadi emang mereka nggak pernah sih ngebatasin saya. Maksudnya seperti dia apa. ngurus-ngurusin sampean juga pernah Udah, ya? Masya Allah, alhamdulillah ya. mereka termasuk bukan keluarga yang kepo lah sama saya. Dunianya dia, Iya. dunianya. Nah untuk ini kembali ke permasalahan kepo atau kepo, sekarang tanggapannya keluarganya
yang di bawah itu atau keluarga suami melihat sampean sekarang sudah jadi YouTuber itu gimana, ada selentingan apa? Karena mayoritas misalnya ini nih yang jadi pertanyaan, karena kenapa Mak? Di sini kan kalau misalnya sudah diterima di warga Arab, setidaknya harus menjaga, kayak harus pakai cadar gitu betul. kan ya. Adat orang Arab itu memang harus tutup ya, apalagi perempuan memang kewajiban. Terus ada nggak selentingan, oh ini istrinya itu kok jadi almarhum YouTuber, kok jadi YouTuber kan, buka-bukaan gitu. Enggak, kan keluarganya Farid ini termasuk orang yang bukan terlalu terlalu fanatik atau tutup muka. Bahkan saudaranya Farid aja kalau keluar kadang abayanya ngebuka, kadang gak pakai kerudung juga, biasa kayak gitu. Makanya mereka itu kehidupannya itu ya karena mereka bukan turunan Saudi asli dari pertamanya. Jadi sudah menerima dengan kehidupan di luar. Di luar, gitu ya. karena mereka juga sering sering jalan-jalan ke luar negeri, jadi tahu di luar negeri seperti kebiasaan ini, kebiasaan orang-orang gitu, luar seperti itu. Jadi udah nggak kaget lah kayak gitu. Dan masalah saya jadi YouTuber, pernah juga sih mereka bilang, itu pikiran siapa mau jadi YouTuber? Terus kata saya, sebenarnya Farid mau, tapi saya itu ngedukung. Terus kenapa kok bisa gitu? Emangnya gimana? Terus saya kasih tahu, ini caranya seperti ini, seperti ini. Oh ya udah, semoga sama Allah dilancarkan. Oh jadi sangat mendukung banget. Iya. Bahkan anak-anak juga saya bawa di vlog juga. Ponakan-ponakannya Farid nggak apa-apa. Yang orang Arab asli gitu ya, yang asli memang yang tidak asli. ada keturunan dari Indonesia gitu. Iya. Ya. Masya Allah. Masya Allah, jadi nggak benar-benar nggak mengkekang ya. Iya, Alhamdulillah. nggak membatasi lah Enggak. ya. Karena terus terang sahabat, kita juga penasaran sih dan timbul tanda tanya, kalau misalnya seperti kita wabil khusus ini mungkin kayak Mak Aida kan sudah asli keluarga Indonesia semua, tetapi kalau untuk beliau sendiri karena memang di sisi lain beliau ini sudah diterima di keluarga besar Arab Saudi dan memang satu rumah dengan warga Arab yang asli, karena memang satu apartemen, satu rumah, tentunya pasti ada maksud kita itu pikirannya itu pasti ada tanggapan, entah itu tanggapan positif, entah itu tanggapan negatif. Makanya saya sahabat salam sendiri ini penasaran, ternyata Masya Allah tabarakallah beliau tuh sangat didukung oleh pihak keluarga dari suami, yang pasti nih tetap di jalan yang benar gitu ya, ngevlog itu ya. Selagi kita di jalan yang benar dan selagi saya kan, mereka ngelihat saya ngevlog ke Taif, ke Madinah, bahkan mereka bilang, kamu setiap hari Kamis sama Jumat sekarang kok nggak pernah di rumah. Kata saya bikin vlog. Oh ya udah, hati-hati aja. Tapi nggak pernah nanya enggak, maksudnya, oh kamu kok bisa ngevlog sama YouTuber senior sahabat salam gitu? Oh pernah. Oh pernah nanya ya. Karena saya kan sudah sombong. terkenal. Dekat lagi. Enggak, ini terus terang enggak sahabat, ini hanya sekedar mengisi biar biar tidak tegang ya Biar di suasana tidak seperti ini. Ada ketawa sedikit. Iya, Tapi memang saya senior, sebentar guys. lagi disalib. Tapi dengan seperti ini kita bikin ketawa ya, nuansanya biar tidak terbawa arus kesedihan apa sih, dan pokoknya saya pengen itu setiap obrolan itu ada kesedihan sedikit. Tapi terus terang sahabat ya, saya itu sangat bersyukur. Saya pertamanya kan saya cuman Farid ya, dan subscriber saya cuma 72, malu sahabat ya. Dari awal sama dari sih awal. sebetulnya. Masa langsung ke 4.000 dari 1 2. Nah, 72 itu pas saya ketemu sahabat salam, sahabat. Oh terima kasih. Bukan saya. Yang sebelah sini, Mak. Jangan terima kasih dulu. Iya. Jadi saya bilang tadinya saya tidak mau nge-YouTube, jadi nggak sedih saya. Oh iya. Senang saya. Tadinya saya nggak mau nge-YouTube, pas akhirnya saya ketemu sahabat salam, Cak Faiz, ya Jadi Aida sahabat salam Channel. yang ngomporin. Bukan ngomporin lagi, disosok saya. Tapi sekarang melihat keberhasilan, Alhamdulillah, saya ngelihat keberhasilan saya di YouTube sekarang ya. Walaupun belum kayak sahabat salam ya, masih jauh. masih Kayaknya nggak jauh. mungkin deh. Karena dia langsung emang besok gitu. iya. Kalau nggak tahu kalau saat dalam waktu dekat ini, kalau besok enggak gitu. Karena kan guru, jadi kita harus menghormatilah ya. Walaupun kadang gedok gitu ya. Yang gedek Kadang saya enak, itu, ya. tapi subscriber saya diumpetin dulu. Oh iya. Karena Ya, takut sahabat salam tahu, nanti iri lagi. Oh iya, lupa betul. saya. Iya. Kan pasti mau dicari. Tapi yang pasti ini sahabat,
saya terus terang kepada siapapun saya itu merasa bangga, merasa bahagia ketika ada salah satu vlogger mobil khusus dari Indonesia yang betul-betul dan serius terjun di dunia YouTube, dan setidaknya saya bisa membantu walaupun hanya secuil, tidak berfaedah menurut mereka ya, setidaknya saya bisa mendukung channel mereka semua. Saya tuh merasa bangga ketika sudah mendekati di posisi bukan keberhasilan, setidaknya ada cahaya lah di dunia YouTube. Tentunya kita harus melalui prosesnya yang sangat luar biasa adalah ketika kita betul-betul menjalani dengan ikhlas, dengan semangat, dengan motivasi yang kuat dan tanpa menyerah. Ketika kita mencapai titik keberhasilan, baru kita akan merasakan betapa indah dan nikmatnya keberhasilan tersebut. Dan sampai detik ini sebetulnya kalau saya pribadi masih belum mencapai titik itu, dan bahkan perjalanan masih jauh, dan kita harus betul-betul belajar lagi bagaimana menjadi konten kreator yang lebih inovatif, yang lebih kreatif lagi terhadap masyarakat, tentunya para teman-teman yang dari Indonesia. Makanya kita sebagai vlogger, kita sebetulnya sama-sama pemula, walaupun kayak dari Fafa Hassan Family dan juga kakak Aida Channel. Saya juga pernah mencapai di titik itu, dan bahkan perjuangan saya sangat luar biasa. Mungkin untuk saat ini karena sudah banyak vlogger ya, kalau dulu mungkin bisa dibilang 1-2. Untuk saat ini alhamdulillah beliau sudah dimonet dan sudah ngitungin dolar dari kemarin berapa US dollar katanya. Ya saya ikut senang sih, cuman awas kalau nggak dikasih. Bukan senang lagi sahabat, ya girang ngelihat dolar itu, gitu. Padahal belum masuk. Ya, jadi perjuangan kita selama ini itu tidak sia-sia ya, ketika melihat, jadi tambah semangat. Dan perjuangan saya Mbak Aida ya, semenjak jadi YouTuber ke Taif, waktunya istirahat gak istirahat, dari kerjaan langsung berangkat ke sana. Pernah pulang mobil digeret, pernah. Tapi iya, itu perjuangan yang bisa dirasakan saat ini. Oh, betapa indahnya perjuangan, karena memang tidak semudah dengan membolak-balik tantangan. Dan apapun itu tetap harus perjuangan dan doa. Betul, pasti itu. Dan tidur di mobil juga, udah tidur di mobil, nambah di rumah sedikit, berangkat lagi kerja. Kita pergi kewajiban kita. Tapi kan kalau YouTube ini sebenarnya cuma sampingan, tapi kalau kita ngentengin juga akan lalai. Jadi YouTuber itu intinya kayak gini, gampang tapi susah. Betul. Yang penting kita itu fokus, jalani dengan ikhlas, dengan santai, dengan semangat. Kalau ya anggap ini untuk keperluan masa depan nanti gitu. Bahwasanya apapun yang kita proses, yang kita kerjakan saat ini, kalau kita benar-benar serius membidangi hal itu, dan insya Allah kita akan mencapai hal yang titik yang kita inginkan suatu saat nanti. Tentunya sampai saat ini sudah konten-konten kita sudah mendapatkan dolar, walaupun hatta 0%, 1%, 1%, satu halal lah. Intinya sudah ada titik terang gitu. Nah, ketika dipercaya oleh YouTube sebagai partner YouTube, sekarang tugas kita bagaimana mengelola YouTube-nya menjadi lebih baik dan lebih diterima di publik. Itu saja sih. Jadi kita semakin mempunyai tanggung jawab sekarang ya. Nah, untuk keluarga di Indonesia sendiri tanggapannya gimana ketika Papa Hassan Family jadi? Iya, saya keponya itu. Iya. Kenapa sih Papa Hassan punya banyak rumah, punya banyak apartemen, punya banyak mobil, uang. Pokoknya Masya Allah tabarakallah, di Indonesia itu masih saya menghitung gitu. ngitung gentengnya sudah nggak bisa terhitung banget. Iya, sama aku juga capek dulu. Capek iya. Ngitung genteng capek. Gak ada yang instan ya. Iya. Karena emang rumah saya itu yang pakai genteng cuma satu, kalau yang lain dak semua. Masya Allah, yang Emang ada berapa? Jujur ini di depan kamera. Oh, jujur ya? Iya. Jujur gimana? Lupa ya saya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Enggak sih, rumah anak saya yang pertama satu. Masya Allah. Terus rumah yang mas kawin yang pakai genteng itu rumah mas kawin. Tanahnya dibeli dulu pakai mas kawin. Terus saya buat rumah. Masya Allah, satu. Gini. Iya, kan kita semua Enggak, terus ada punya Farid itu aja yang ditempatin orang tua sama saudara. Katanya, Mak, dengar nih, katanya karena rumahnya nggak ditempati mau dijual berapa M gitu, Mak. Kok mau dijual? Tadinya pengennya dijual karena kan desakan hati sih ya, karena nggak ditempati mungkin ya. Satu, saya nggak ditempatin, takutnya nanti rusak. Terus kedua, mau dikontrakin, siapa sih yang mau ngontrak, orang di kampung kayak gitu. Terus rumahnya megah. Rumahnya itu berapa M, artis loh kalau di Madura itu. Terus saya atau saudaranya Farid juga bilang, udah katanya kamu nggak mau
jangan pulang ke Indonesia gitu. Jadi diamnya di sini. Mungkin kalau pulang, kalau Farid libur sekolah aja kayak gitu. Pulang nggak apa-apa, tapi liburan panjang sekolah. Terus kata saya, terus saya kapan menikmati hasil kerja jerih payah saya yang di Indonesia? Ya terserah kamu, mau dijual ya welcome, mau diapa ya welcome kayak gitu. Pas terus sama saya itu tadinya mau dijual, udah ada yang nawar, deal, ternyata bapak saya tidak setuju. Emang ditawar berapa sih, Mak? Tanya dong. Iya. Iya. Emang berapa? Berapa sih? Ada 3 gitu ya, 3M. ditawarnya 3, cuman nggak tahu 3. Itu duit semua? Oh, saya nggak bilang 3M, 3 aja gitu. Rp1.000 beli. Iya. Saya udah dipikir sendiri sama netizen gitu. 3M lah tapi- teman-teman. Enggak, terus ya udahlah, itu urusan pribadi. Alhamdulillah setidaknya sudah tidak dibilang hoak gitu, karena memang saya juga dapat bocoran. Tapi masya Allah beliau itu sebetulnya agak malu-malu gimana ngungkapinnya, takut dibilang Takut asok, dibilang, seperti takut itu. dibilang itu, padahal terus terang hanya kemauan kita sendiri ya, karena Tapi kita penasaran saya juga ya. sebagai TKW juga ya, ketika mendengar teman salah satu TKW yang berhasil, ikut bangga. Iya bang, Iya, kasih dan- senang gitu. Iya. Dan itu juga Mbak Idah ya, perlu diketahui juga ya sama netizen ya. Bukan intinya kan ada orang, oh iya sih orang kawin sama orang Arab jadi bisa beli rumah, bisa beli ini. Enggak semuanya ya. Saya banyak teman nikah sama orang Arab. Mereka juga nggak punya rumah di Indonesia, jadi cita-citanya pengen rumah, cuman nggak kebeli gitu kan. Terus terang sahabat ya, saya ini ya sampai sekarang penampilan saya ya seperti ini. Terkadang saya itu mau beli Pepsi aja, bukan karena saya pelit, bukan. Atau beli baju, atau beli sandal. Pokoknya sebenarnya saya bukan tidak punya keinginan buat berpenampilan seperti mereka. Sama punya. Cuman di pikiran saya itu daripada saya beli ini, mending saya kasih ke orang tua. Daripada saya beli ini, mungkin nanti saya buat untuk masa depan anak saya. Bahkan Babah juga pernah bilang ke saya, kenapa kamu tidak pernah memikirkan diri kamu sendiri? Kenapa harus dikirim terus ke Indonesia? Terus kata saya itu, buat apa Bapak? Emang saya mau kemana? Saya kan cuman kerja. Intinya saya kerja, cuman waktu si Bapak, waktu kerja saya kerja. Jadi berpakaian kerja ya udah itu. Jadi berhasil seperti ini yang orang-orang bilang saya berhasil. Tidak segampang yang orang-orang pikir gitu, seperti itu. Butuh perjuangan juga ya, tidak kadang instan di gitu. pikirannya teman-teman itu nikah sama orang Arab itu serba kebeli, Nah, serba iya, apa betul. yang kita inginkan. serba Iya, tercukupi. serba tercukupi. Oh, ada Wah, Farid, ada sini. Sini. Dari Masya mana? Allah, dari mana? Duduk sini. Dari bawah. Dari Oh, bawah. main-main ya. Itu salam-salam dong. Salam-salam. Ayo. Jumpa lagi bersama Ini YouTube-nya ada channel. Disapa yo. Ini masih ngos-ngosan. Coba gimana kalau pembukaan Farid gimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Waalaikumsalam. teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fafa Hasan Family. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Karena subscribe itu gratis, pokoknya gratis. Gratis semua. Oh, gratis. Ini karena barusan dari tangga Iya, jadi ngos-ngosan. ngos-ngosan. Iya. Terus ini kembali ke pertanyaan barusan. Terus gimana untuk tanggapan dari keluarga, dari pihak keluarga yang di Indonesia? Yang nge YouTube ya. Iya, pastinya di. Tanggapan keluarga saya pertamanya seperti ini. Kenapa sih kamu harus nge-YouTube katanya? Itu Ntar dulu, emang udah tahu belum di Indonesia? Iya. Kalau sampai- oh iya, iya. tahu Terus, karena saya emang cerita, sering share mungkin ya. nge-share juga, cerita juga sama ibu. kan udah viral. oh iya. loh. Iya, udah 4.000. Jadi masa nggak tahu? Iya, apalagi masuk di berita-berita Iya, Indonesia. berita. kan kemarin ya sempat salah paham juga mereka karena saya nge-YouTube. Terus saya ngunggah play buttonnya si sahabat salam. Iya. Oh, dikira Dikira sudah punya dapat. saya. Jadi mebruk kan gitu. Selamat gitu ya. Saya ikut senang kata mereka itu. Bu, itu bukan punya saya kata saya. Salah itu punya gitu punya sahabat salam. Saya masih nunggu. Saya masih nunggu. Tapi doain aja ya Bu, kata ibu saya. Apa aja yang kamu lakukan, ibu selalu ngedoain. Pokoknya Jadi yang terbaik semuanya lah pokoknya gitu semuanya ya. sangat mendukung ya. Mm-mm. Dan sekarang ini perubahan sudah mulai menonjol ya, dari Alhamdulillah. pertama
malu-malu, sekarang sudah Dari pertama yang kurang-kurang begitu apa, malu sekarang apa itu gitu. Sekarang sudah Bang mulai ngomong aja satu jam kan, Ya, sekarang di depan kamera itu kan bukan lagi. itu kan berkat netizen juga Mbak Ida. Oh, iya. Karena apa, netizen sering ngasih kritikan buat saya. Mbak Siapa tuh Fafa netizen? banyak gitu, cuman saya nggak bisa apa ya namanya, nggak bisa ngebaca. nggak nggak bisa ngingat. Tapi bilang yang pasti- sahabat salam gitu. Iya, yang pasti ini dengan adanya Sartizen juga kita Ya. bisa mengkaji dan bisa memperbaiki diri kita. Iya, dengan gitu. kritikan mereka lah Nah. saya Jadi bisa semangat, seperti ini. betul. Membangun channel YouTube lebih baik lagi. Iya, betul. Iya, tentunya saya ucapkan terima kasih juga Betul. karena di saya banyak juga sih Sartizen yang selalu ini itu. Tapi kalau saya ya, apapun orang yang lain omongin di depan di komenan itu, yang penting saya tidak melukai hati mereka Iya, dan betul. saya melakukan yang terbaik apapun itu. Saya tidak ada hak untuk melarang dan menyuruh. Iya. Sartizen, yang penting kita sebagai vlogger harus memberikan sajian yang terbaik. Itu saja tugas saya. Dan gitu. apabila kita kadang kan ngerasa oh ya saya salah di detik Iya, seperti ini, ya saya Ya pastinya. menerima dengan kritikan mereka. Kalau kritik membangun itu saya pasti menerima. Iya, betul. Bahkan saya berterima kasih lah kalau ada betul. kritik yang membangun, sekiranya bisa memperbaiki diri sahabat salam lebih baik menjadi vlogger Iya, gitu. betul. Bukan sahabat salam saja, mungkin Mbak Aida channel dan saya juga. Dan berkat dengan adanya YouTube ini tambah bersinar muka itu, penampilan Iya. tambah gitu. Iya sahabat, karena saya sering dibully. Katanya Mbak Fafa pakai bedak dong dikit. Ya Oh, udah iya. saya pakai akhirnya. Takutnya besok semua ditaruh. Mira hijau gitu Mira ya. hijau. Tidak, maaf sahabat, ini aja yang ditaruh. Oh, Saya mah iya. suka yang simple. Soalnya kecantikan itu relatif. Kira Masya Allah, sama kayak saya juga. Karena emang dasarnya udah jelek sahabat, jadi Oh, kirain mau- dipoles sebenarnya sudah cantik ya. Kirain cantik, saya langsung mau cut gitu. Jadi dipoles sedikit biar agak sedikit manis Oh, lah, iya. walaupun Oh. nggak kayak gula. Makanya tadi banyak permen gitu. Ini untuk sekarang kegiatannya Farid di rumah. Farid ngapain aja sekarang? Ngapain aja nak sekarang nak? Ya, ya. Belajar ya masih ya. Belajar. Sekolah online ya. Sekolah online, dan sekarang kan udah mau masuk bulan puasa juga, jadi apa namanya itu Farid ada ujian. Masya Allah. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, Amin. mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, Amin. dan wabil khusus nih Adik Farid mudah-mudahan jadikan anak yang soleh Amin. dan bisa membahagiakan keluarganya, wabil khusus babahnya yang sudah meninggal. Jangan lupa doain ya. Amin. Doain juga untuk uminya, mudah-mudahan diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran segala urusannya. Amin. Kita hanya Diberikan bisa jodoh? mendoakan yang terbaik. Jodoh, Diberikan jodoh? jodoh Yang siapa terbaik. Oh, siapa iya. aja yang terbaik dan Yang terbaik. yang dikasih sama Allah. Iya, Amin. soalnya kan jodoh rezeki dan maut itu Allah. Saya yang juga Iya, betul. gitu. mau ini, mau gitu ke ini. Enggak malu Oh, saya. Malu, nggak malu. Karena dia guru saya, masa muridnya di itu. Iya apa kalau jodoh? Iya, katanya Iya, jodoh katanya yang jodoh. terbaik. Nanti sama netizen dikirain apa ngomong bercanda kayak gini. Mau dikat ini apa enggak? Enggak, Enggak. enggak usah. Maaf Kenapa? ya netizen bercanda. Dek Iya. Salam udah biasa kayak gitu. Karena kita pokoknya Hmm. di obrolan kita itu nggak terlalu harus fokus. Iya, Ini kita betul. ada ya senyumnya Ada senyumnya, gitu. betul. Pokoknya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya penggemar setia kami dan Sartizen kami yang selalu setia mendukung channel kami sampai detik ini. Tanpa kalian, tanpa dukungan dari kalian, channel kami tidak akan berkembang sampai Betul saat ini. banget. Dan ini ada Fafa Hasan Family, ada juga ada Sahabat Salam, dan saya kembalikan ke pemilik channelnya Aida Aida Channel. Baiklah teman-teman, sekian dulu obrolan santai. Mungkin kita ada yang mau kali- disampaikan? Oh iya betul. Apa? Sebelum Mau kita disampaikan ditutup, sesuatu gitu. Kalau saya tambah cantik atau gimana gitu. Oh iya, kalau masalah saya tambah cantik, makasih banget. Oh, iya. Berkat netizen saya bisa ngontrol diri lah Oh, iya. sedikit seperti itu ya. Yang lain Alhamdulillah. ada? Yang lain ya buat para, saya lihat sekarang itu kedepannya itu banyak TKW yang bermasalah. Ada yang sama orang Pakistan, ada yang TikTokan bermasalah kayak gitu, ada yang nggak pakai baju juga, nggak pakai abaya, yang cuman gini aja naik mobil di sare-sare di jalan-jalan ya. Yaitu kemungkinan pesan dari saya ya, saya sebagai juga udah diterima di anggota orang Arab Saudi di sini, dan kita sebagai TKW yang berangkat dari kampung, kita memang datangnya untuk bekerja. untuk ya. bekerja, bukan untuk mewah-mewahan. Ya kalau mereka memang mewah dari sini dan di Indonesia tercukupi, mungkin masih dibilang wajar ya. Tapi kebanyakan TKW yang sekarang
yang merasa aja ya. TKW yang sekarang itu kebanyakan cuman mikirnya diri sendiri di sini. Nggak mikirin masa depan. Nggak mikirin anak yang di Indonesia Keluarga ataupun gitu keluarga di Indonesia. Kadang ibu anak tidak dipikirkan, dan masa depannya juga di Indonesia mereka tidak pernah memikirkan kalau di mereka pulang nanti apa, seperti itu. Jadi saya merasa sangat kasihan aja gitu. Jadi pesannya apa? Ya, pesan saya kalau bisa kita saling menjaga sebagai kita sama-sama orang Indonesia di negara orang. Kita seperti kita di Indonesia itu terkenal udah 100%, 80% mungkin ya, kita orang muslim di Indonesia itu. Jadi dikenalnya orang muslim itu orang Indonesia pasti muslim. Kenapa nyampe ke sini, nyampe ke Saudi ya, secara berpakaian malah melebihi orang Filipin, yang orang Filipin memang non muslim seperti itu. Jadi pesan saya ya mungkin kita saling menghormatilah dan hormati negara kita sendiri, seperti itu. Betul. Terima kasih banyak ke Papa Hasan atas pesan-pesannya ya, dan terima kasih juga buat sahabat Salam yang selalu menemani kita sebagai vlogger pemula ya, junior. Iya, junior pemula gitu sama ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Aida Channel, saya Fafa Hasan Family, dan saya Sahabat Salam. Dari kediamannya Fafa Hasan Family kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.